Hai Sobat Smesco, balik lagi sama kita di Smesco Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang perendangan di Indonesia. Kali ini kita Smesco kedatangan tamu yang luar biasa, cukup fenomenal. Infonya seperti itu. Itu dia dengan ibu-ibu rendang ini, Tek Noni. Halo. Ibu, Teteh, Mbak, Uni, saya manggilnya siapa nih? Ete itu apa ya artinya? Ete itu bahasa Padang, tante. Tante. Okay. Tante, Ete manggilnya. Ete, disingkat Te. Nama aku di rumah dipanggilnya Nuni. Oke. Nama benernya si Yuniarti. Jadi Te Nuni dipanggil. Nah, nama itu aku jadikan brand. Produk dadak black rendang aku, brand aku Tek Nuni jadinya. Begitu. Siap. Nah, ini kita opening nih. Tek Nuni ini boleh memperkenalkan diri dulu nih. Oke. Saya kenalin ya diri. Iya dong, silakan. Nama saya Yuniarti, dari brand Tek Nuni. Di mana Tek Nuni itu Nuni adalah nama kecil aku. Tek itu dari bahasa sebutan tante untuk dari orang Padang, tapi disingkat jadi Tek. Jadi Tek Nuni gitu. Nah, ini aku jadikan brand. Ini udah dipatenin loh brandnya. Udah okay. Juga loh ya. Nah, saya mempunyai produk dadak black rendang Tek Nuni. Dadak ini sebenarnya kalau bahasa Padangnya dodak, yaitu bumbu yang dibilang orang bumbu rendang yang hitam-hitam itu. Sebenarnya itulah yang rendang sebenarnya. Sekarang ini mungkin kalau saya tanya sama Mas, kalau saya tanya rendang, dalam pikirannya konotasinya apa? Saya tahu daging. Nah, selalu daging. Ya, semua orang rata-rata bilang begitu. Padahal daging adalah varian rendang. Ada rendang paru, rendang telur, rendang kacang, rendang ketang. Yang namanya rendang itu yang bumbu hitamnya. Jadi bumbu hitamnya itu orang Padang bilang dodak rendang. Saya bahasakan karena ini mau dijadikan suatu produk dadak rendang. Ada kata black nih, dadak black rendang, menunjukkan keotentikan daripada rendang Padang yang sebenarnya. Karena kadang-kadang ada giris juga ya saya ya. Saya makan ke warteg, ada daging dimasak warna coklat-coklat gitu, pakai rendang. Sebagai orang Padang, beda. Yang rendang Padang itu ya hitam. Aslinya? Ya, aslinya. Itu menunjukkan kesempurnaan pemasakan. Makanya zaman dulu kalau orang kan mau berangkat haji itu bisa 3 bulan, 6 bulan, sampai setahun karena naik kapal. Itu menunya yang dibawa itu rendang daging yang diproses masak dengan sangat telaten, hati-hati, bisa sampai 1 tahun. Ya, itu hitam warnanya. Sampai kalau yang pakai dagingnya sampai ke dalam daging tuh bisa warna hitam. Enggak, maksudnya 1 tahun tuh awet sampai 1 tahun. Oh, lama ya? Lama, karena proses masaknya tuh zaman dulu bisa sampai 2 minggu. Pantesan saya nasi rendang mahal. Luar biasa, kadar airnya enggak ada. Sangat sangat rendah. Kalau kita zaman sekarang kita uji aja deh, uji lab deh, uji AW sama uji pH, pasti dia kategori masuk makanan ringan. Gitu. Sangat rendah. Jadi risiko makanan ringan. Nah, ini yang saya buat sekarang. Ada satu, karena dasarnya gini ya, satu keprihatinan aja. Masak rendang ini lama, 6-7 jam. Apalagi yang kalau takut cepret, lama banget deh. Matiin dulu sampai besok. Lama sekali. Normalnya itu bisa sampai 5 jam, 6 jam bisa. Yang benar-benar otentik ya. Karena mau mendapatkan yang memang rendang otentik, yang hitam itu, yang tahan lama itu. Anak sekarang kan nggak mau. Ribet. Dia kerja, repot, capek. Ya, belum lagi mau main. Nah, ini bisa bahaya nih. Rendang Padang ini bisa hilang, tidak lestari. Yang ada nanti hanya ada pedagang rendang. Sampai kapan? Yang usia tua ini mau. Hanya ada di Sumatera Barat mereka. Terus yang merantau gimana? Nah, saya ingin semua orang Minang khususnya, tapi umumnya orang Indonesia harus bisa masak rendang. Saya memberikan kepraktisan, itu misi saya. Yaitu dengan hanya menggunakan dadak rendang ini,
Mau masak rendang daging kah, rendang paru, rendang apa, nggak perlu beli santan, nggak perlu bumbu-bumbu lagi, cukup ini aja. Jadi makanya tagline-nya saya, masak rendang semudah bikin mie instan. Masak rendang semudah bikin mie instan. Bikin mie instan. Iya, jadi cukup dadak rendang ini tambahin daging yang udah dicuci potong-potong, terus tambahin air, direbus sampai empuk. Kalau ternyata ya kan, kalau ngerebus ini kan orang api tergantung dia. Oh, belum empuk, tambahin lagi air. Kalau udah empuk, udah keringin pakai api kecil, jadi. Sesimpel itu ya? Iya. Tapi kenapa orang ngerasa agak susah ya kayak buat rendang itu? Mungkin nyari lezatnya kali ya, Teh. Rendang ini, masak rendang ini sebenarnya membutuhkan teknik khusus. Oke. Enggak semuanya bisa. Ya, banyak jadi timing lama. Bumbunya apa ya? Prosesnya api, permainan api penting. Belum ngaduknya. Api besar ngaduk lambat pecah santan. Gagal. Buyar. Oh, gitu. Oke. Api gede jadi tapi daging keras. Kagak sabar, kesel. Bagaimana caranya? Kecewa. Ribet memang. Kalau buat orang sekarang bilang ribet, butuh waktu yang lama. Makanya Tenuni membuat dadak rendang ini untuk semua menjadi simpel, jadi mudah, jadi cepat. Anti ribet, anti gagal, pasti enak, itu dah. Yakin pasti enak pokoknya ya. Dijamin 100% pasti enak. Gitu loh. Oke. Nah, itu kalau Teknon itu berapa lama? Saya manggilnya Ete aja nih ya. Iya Teh dong, aja ya. Oke. Iya dong, harus Ete ya. Tante kan nggak kita, Ete gitu. Iya, kalau Tante itu orang Batak jadinya beda soalnya. Tante. Oke, Teh kurang lebih kalau dari Tenon ini berapa lama? Ini sebenarnya udah lama di Bali, brand Tenuni. Oke. Saya di Pulau Nusa Penida ada buka kafe juga. Di situ saya juga terinisiatif karena kita bikin rendang juga. Tamu-tamu orang asing itu suka gitu. Oke. Makan mie pakai rendang itu pada suka. Nasi pakai rendang suka. Perjalanan waktu terjadi pandemi. Ya. Pas pandemi saya pas di rumah Pamulang di Tangerang Selatan. Lockdown. Mau apa nih? Usaha tutup terpaksa. Bahkan di Pulau Nusa Penida itu eksodus ya. Yang lagi makan pada kabur ya. Karena orang-orang itu kan harus berangkat pulang ya. Oke. Terus saya mau apain ya? Akhirnya saya buat halaman rumah, saya rubah menjadi kafe. Nah, alhamdulillah memang orang nggak boleh kemana-mana, tapi bisa pesen lewat kita. Ya Allah sudah mengatur jalan hidup aku harus pulang. Setelah 12 tahun di Bali, harus pulang balik ke rumahnya. Ya udah pulang. Di perjalanan waktu buka kafe itu, saya dapat informasi ada CSR Sinarmas membuka untuk pembinaan. Ya. Saya informasi saat saya dapat itu sudah tutup. Tapi saya ngerongrong. Tolong dong, please deh. Masa muka melas ya? Nggak 400 orang, kayaknya saya nggak 401 nih. Okay. Alhamdulillah saya lulus masuk 40 besar, akhirnya masuk 13 besar. Wow. Itu selama 8 bulan kita dibina di sana itu tentang literasi keuangan. Berapa bulan? Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan? Iya. Oke. Literasi keuangan, manajemen pabrik, branding. Yang saya tidak buta sama sekali tentang brand, apa itu tagline saya nggak tahu, saya jadi tahu. Manajemen bisnis kita diajarin banyak sekali. Alhamdulillah selesai di Oktober. Itu yang wisuda Bapak Wali Kota loh, Pak Ben. Pada saat itu? Iya, tanggal 28 Oktober. Nah, tetapi dadak rendang ini kenapa muncul? Ada satu ini ya, di pelajaran kami untuk membuat produk kreatif inovatif. Waduh, gimana nih? Saya orang yang saya tidak suka berkompetisi dengan orang lain. Saya selalu berkompetisi dengan diri sendiri. Saya merasa mendapat tantangan. Apa nih? Karena saya memang pedagang rendang udah lama. Pedagang rendang dari tahun 2000-an udah. Dari bahkan 98, 97 udah. Terus ada kasus nih. Freezer saya kok penuh ya? Apa ya isinya ya? Bongkar. Ternyata isinya bumbu rendang, sisa-sisa masak rendang di freezer. Aduh, ini dia nih kayak Doraemon, freezer saya kok penuh terus. Terus saya keluarin, saya coba, saya masak. Saya beli daging mentah. Jadi rendang. Saya semangat. Saya bilang sama guru branding saya, Om, aku mau semedi 2 minggu ya Om ya. Ngapain semedi? Katanya sudah bikin produk kreatif inovatif. Itu bener, saya eksperimen lagi ulang. Alhamdulillah
juara 1. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Karena memang ini inovatif, jadi mulai dari produk bahkan sampai desain. Okay. Desain ini. Jadi total mata pelajaran di desain ini. Nah, alhamdulillah. Oh senang. Terus bener ya. Nah, guru branding saya yang nama laki-laki kan nggak selalu masak. Yeah. Masak rendang jeroan. Bikin sendiri. Beliau orang yang tidak suka pedas. Okay. Sama sekali. Jadi saya bikin yakin. Om, saya manggil Om Brand, Om, ini tidak pedas. Jamin Om. Bener teh, bener dicoba dan benar. Jadi rendang jeroannya enak. Seru deh kan. Saya jadi percaya, bisa rendang jeroan. Saya ikut bikin. Ternyata enak dan simple semuanya. Saya tes, saya kasih ke beberapa teman. Coba deh masak rendang ini. Okay. Enak, simpel banget bikin rendang. Mulai percaya diri. Selesai Oktober tanggal 28 itu, Allah kasih saya rezeki besar. Ini terkait sama gigi ompong nih. Aduh, saya mau ngomong tapi nggak enak. Ibu lanjutin aja terus, oke? Terus Bu. Jadi di Oktober itu, saya makan tahu nih pagi. Gigi patah. Ya Allah. Saya panik, gigi mama jatuh, gigi mama hilang. Anak saya nyari, terus saya langsung inget doa. Ya Allah, terima kasih udah dipinjemin gigi hampir 60 tahun. Engkau mau memperbesar pintu rezeki hamba ya Allah. Hamba ikhlas. Bener loh. Berapa hari kemudian saya keluar kamar mandi, saya duduk, saya baca WA. Saya dari Janji Jiwa. Dari Janji Jiwa, produk sudah punya legalitas apa? Okay. Halal ada nggak? Saya jawab, salam kenal, halalnya ada. Saya bingung dari mana. Rupanya mentor saya, Ibu Dani namanya, salah satu mentor saya yang ngajarin tentang perusahaan, macam-macam tuh, ada mencoba menawarkan. Okay. Dan diterima, Masya Allah. Thank you Bu Dani, sehat selalu Bu Dani, barokah, gitu ya. Itu dengan cepat. Di Oktober mereka mau launching Januari, dia pesen tanggal 20 November saya udah masak. Kita udah selesai. Berapa banyak Bu? Pertama 2,7 ton. 2,7 ton untuk Desember aja pemasakan. Kan mereka waktu itu setahu saya dia punya 900 outlet seluruh Indonesia. Yeah. Jadi di Desember itu untuk 2,7 ton dibagi 3 termin. Jadi dari tanggal 20 November udah masak. Selesai dong tanggal 23. Yeah. Kita nih UMKM kan, rumahan doang ya. Cuci rumah dong. Rumah dicuci pakai sabun semua. Napas. Tahun baru gue jalan ngayap. Tanggal 30 Desember dapat PO lagi. Ibu kami takut kurang, pesen lagi. Tapi periodenya untuk Januari kan mereka programnya memang program 3 bulan. Saya seni. Januari, Februari, Maret. Tapi yang terakhir ini buat jaga-jaga Bu. Nanti tanggalnya kita kasih kirim. Total semua 3,57 ton. 3,57 ton? Ya, dadak rendang. Dan yang membuat saya mau pingsan rasanya tuh, tanggal 15 Januari mereka launching produk. Saya kan nggak tahu mau dibikin apa. Rahasia semua. Saya beli dong. Sampai rumah tuh barang saya lihat. Saya beli 10 piece. Hah, kok jadi gini? Dadak rendang jadi sandwich. Sandwichnya pakai dadak rendang gitu Mas Bu? Iya, jadi kenapa rendang gue jadi begini kan saya cuma bumbu. Jadi keren banget itu roti dikasih telur dadar iris tuh. Jadi benar-benar konsep Ibu Dani diterima bahwa kenapa sih anak sekarang apa-apa mau ke barat-baratan? Yeah. Kenapa sih nggak ada Nusantaranya? Emang ada kata pihak sana. Ada, coba dong bikin dadak rendang. Itu good idea banget Ibu Dani. Saya yang beruntung. Mantap. Keren. Keren. Abis dikasih itu dikasih petinya dong. Oke. Terus dikasih bawang bombay ditumis. Taruh. Kasih dadak rendang. Jadi dadak rendangnya sebagai selainya. Oke. Nah, terus dia tutup, kasih dadak rendang lagi, dia kasih mayonaise. Ya Allah, sedapnya Masya Allah. Mayonaise sama dadak rendang kena banget ya? Cobain. Bikin deh tuh mayonaise sama dadak rendang. Capek Bu bikin, beli aja repot bikin. Udah nggak ada dong. Udah nggak ada. Oh iya. Kan dia sesening. Udah bikin ini ya? sendiri. Oke. Dadak rendang kasih mayonaise tuh pakai singkong goreng cocolin aja. Sedep.
Karena gini, jadi di keluarga kami ada kebiasaan, ide itu memang saya kasih tahu Bu Dani. Apa ya teh, kan mereka nggak jual nasi. Saya bilang di rumah saya, ibu saya, kami kalau rendang kan orang konotasinya dagingnya. Ini daging rendang udah habis nih. Dedaknya itu ada pisang goreng, cocol, ada ketan, cocol, ada roti dicocolin itu. Jadi memang sebenarnya rendang ini luas. Nah, disinilah yang perlu diluruskan. Kenapa saya bilang seperti halnya kayak gini ya. Ya sekarang setiap orang bisa berkreasi dengan rendang ya, membuat rendang. Orang kalau dibilang rendang konotasinya daging, padahal yang namanya rendang itu dadaknya itu. Makanya saya bilang dadak black rendang, black keotentikannya. Jadi gini, rendang ini sebenarnya falsafah. Falsafah rendang. Sebenarnya dari satu sisi dia falsafah adat Minang. Yang apabila ini dipegang dalam untuk rumah tangga itu keren banget. Satu, tapi dari sisi kata bahasa, rendang dari randang itu marandang, mengeringkan air secara perlahan dengan pemanasan. Nah, makanya masak rendang itu harus api kecil dan lama, baru bisa sempurna dia. Jadi dia kata kerja, bukan kata benda. Kan kalau dari rendangnya kan kata benda ya, dia kata kerja. Nah, di dalam itu ada kandungan falsafah, cerita emak nih ya, ibundaku ya. Jadi kan kalau bikin rendang tuh ada bawang merah, ada bawang putih, ada lengkuas lah, daun kunyit, apa segala macam rempah-rempah. Itu melambangkan anak. Yang udah punya anak tahu dong, anak kita kelakuannya macem-macem. Jadi itu lambang karakter anak yang aneka ragam. Lalu ada penggorengan nih sama, kan itu nanti kan bumbu itu ditumis pakai minyak dong. Itu dilambangkan sebagai seorang bapak, di mana bapak itu harus menjadi wadah daripada keluarga yang melindungi, yang punya rumah, yang melicinkan, disekolahin, dinafkahkan, makannya segala macam, itu lambangnya. Lalu ada api dan pengaduk. Ini lambang seorang ibu. Seorang ibu itu seorang motivator. Dia motornya di rumah, dia penyemangat. Kadang anak ini harus, kamu kesini, dia kesini, gitu. Itu ibu. Lalu ada santan. Santan ini lambang cerdik cendekia. Disitulah peranan Nini Mama. Nini Mama ini om, saudara laki-laki dari ibu daripada anak-anak. Saudara laki-laki dari seorang ibu. Jadi kayak aku nih punya abang laki-laki, itu Nini Mama. Nini Mama sebutannya. Nini Mama itu memang di Minang itu kuat sekali. Beliau berperan mengarahkan keponakannya. Ada falsafah di sana, ada satu peribahasa, anak dipangku, keponakan dibimbing. Jadi jangan ngurusin anak aja nih, ponakan diarahin juga. Iya, benar. Keren kan? Iya, benar. Keren ada benar. Nah, lalu ada cabe tuh. Cabe ini lambang alim ulama. Apabila ada kaumnya yang sedikit melenceng atau sudah agak beda, maka seorang alim ulama harus tegas dan tajam untuk meluruskan kembali. Itu tugasnya. Keren ya. Keren loh. Banyak yang nggak tahu, bahkan orang Padang sendiri banyak yang nggak tahu. Itu makanya saya bilang kadang mungkin orang Sumatera Barat khususnya sendiri mungkin belum tahu Bu cerita tentang masalah ini. Banyak sekali. Jangankan yang muda, yang tua aja banyak nggak tahu. Ini pengalaman luar biasa ya Bu ya. Ya. Ibu saya sama saya sangat akrab, suka cerita. Kadang-kadang curhat atau ya begitu deh, deket sama saya ngobrol. Ya saya pendengar. Emak kalau cerita saya dengerin karena sering bahasanya beliau itu kok keren ya. Artian gila nih. Ini ilmu nih gitu. Kayak gitu Mas. Benar. Kurang lebih itu perkenalan dari saya tentang saya Teh Nuni dengan produk. Nah, itu saya bingung ya. Teh Nuni ini bergerak usaha UKM di bidang apa? Dadak black rendang. Ya, kuliner. Dengan produk unggulan. UKM kuliner lah. Yes. Tapi dengar katanya dulu dokter.
Bener nggak sih? Kalau dokter itu bukan dulu. Iya. Sampai sekarang. Oh iya, oke. Sampai sekarang masih dokter. lulus Oke. jadi kedokteran. Saya ulang. Pokoknya berarti dari dulu sampai saat ini Iya, itu dokter. lah. Kenapa bisa merambah ke tempat dengan usaha kuliner gitu loh? Aduh, ya Allah. Aku backgroundku aku sekolah di IPB, aku dokter hewan. Oke. Dari IPB, tetapi dulu tidak. Gini, orang banyak tidak tahu kalau dokter hewan tuh kerjaannya kiranya cuma ngurusin anjing, kucing, hewan. Tidak. Dokter hewan itu pekerjaan yang sangat luas. Manajemen masuk di perbankan itu banyak banget dokter hewan. Contoh kerjaannya, kalau ada satu peternakan mau mengajukan kredit ke bank, ya dokter hewan lah yang turun untuk melihat kepatutannya. Oke. Nah, terus kayak ada bidangnya Kesmafet namanya, kesehatan masyarakat veteriner yang banyak menangani penyakit-penyakit zoonosis. Contoh nih, tipes. Itu tipes dari apa penyebabnya? Kuman salmonella. Kuman salmonella. Salmonella namanya. Itu dari makanan yang menyerang manusia. Zoonosis itu adalah satu penyakit pada manusia yang disebabkan dari dunia hewan. Oh, oke. Itu kami dokter hewan. Malaria apa penyebabnya? Nyamuk. DB Nyamuk juga itu ya. contoh kecil ya. Cikungunya nyamuk, contoh kecil. Nah, basic ilmunya di penyakit ini ada di dokter hewan. Untuk pengendalian segala macam itu ilmu di dokter hewan, pengendalian pada sumber masalah. Ini yang kami harus lakukan sosialisasi pada masyarakat. Nah, kenapa jadi pengusaha rendang itu maksud? Jadi kok bisa larinya ke usaha? Ini salah urat mengandung emak apa begini gua tahu. Memang bapak orang Padang ya. Ini gimana tuh jadinya? Kan bukannya enggak bukan. Sejujurnya kalau dadak rendang. Oke. Ini ada kisah yang waktu saya ujian waktu di Sinarmas nih. Ya. Kan sidang akhir pakai sidang akhir loh, company profile. Itu alhamdulillah bisa bikin nangis semuanya yang uji gitu loh. Kisahnya dadak rendang ini. Karena gini, kira-kira tahun 2000-an, emak tuh datang ke rumah aku. Oke. Nginep nih udah 2 hari, dia bebein gue dong. Udah 2 hari ngomong, Nun, emak mau ngomong. Emak mau ngomong apa sih, mau serius banget sama Nuni? Enggak, emak mau ngomongin si Emi nangis katanya. Emi itu kakak saya nomor 1. Oke. Emi nangis. Nah, terus apa urusannya sama Nuni? Kayak Emi yang nangis kenapa dia diajak ngomong? Tuh kan kau kalau diajak ngomong gitu tuh mau ngomong. Iya Nuni dengerin mak. Kenapa mak? Si Emi ngelihat. Jadi kami perempuan berlima bersaudara, laki 3. Kak Emi melihat adik-adiknya yang perempuan yang bisa nerusin bidang dia. Kak Emi itu pengusaha catering. Dia ahli kecantikan. Bahkan sampai meninggal tuh beliau masih jadi juri kecantikan nasional. Upiak punya usaha salon. Dia berharap aku katanya yang mau nerusin. Kita kan lagi umur 40 lagi sedang getol-getolnya. Iya. Terus itulah kau CMI jadi nangis karena kau bilang gitu. Ya Maya terus ini harus ngapain mak? Cobalah kau pikirkan. Masakan anak emak enak semua, tapi emak cocok banget sama masakan Nuni. Oh, dikode. Iya. Rendang Nuni mirip banget sama rendang emak. Karena memang emakku ngajarin anaknya gini. Jadi aku belajar masak rendang itu 1 minggu, 1 bulan 2 minggu setelah menikah. Karena pindah rumah, aku telepon emak. Mak, emak jangan mati dulu ya. Lah. Kenapa emak nggak boleh mati? Nuni belum bisa masak rendang. Itu. Jadi emak ngajar rendang dilihat jari-jari kita. Daging sekilo ya. Nah itu lengkuasnya sejempol kau. Gitu. Jahenya sekelingking kau. Jadi setiap anak beda-beda karena dari tubuh dia pakai. Oh gitu. Nah jadi dia paling cocok sama masakan aku katanya. Ya mak nanti ya mak. Bilang Nuni nggak janji cepet karena Nuni punya ilmu yang dititipin Allah, Nuni mau ke situ, nanti insya Allah jalanin. Nah, jatuh tempo kayaknya, ya pas pandemi ini dan ini saya merasa, ya Allah, udah nggak bisa ditolak. Ini Allah kasih sama berkahnya tadi sendiri. Iya dibelokin jalan aku sama Allah, lu jalanin dulu tuh yang mak lu mau gitu. Kayaknya. Berarti percaya betul emang kata apa orang tua itu semuanya benar. Benar. Ya? Dan keajaiban pun terjadi. Saya baru dapat orderan gede, jadi modal dong. Kita kan nggak punya uang, pandemi tahu sendiri semua stuck.
Tapi begitu saya dapat uang, saya sisihkan keuntungan, langsung saya beli alat-alat. Karena saya mau jadi UMKM besar. Ya. Saya akan menjadi cita-cita Amin. saya itu industri besar. Jadi saya beli alat-alat walaupun Ya benar. Nah, buat hari-hari apa ya berjuang lagi. Ya, baru setahun ini. Nah, alhamdulillah Juni 2022 kita TNU ini masuk lulus kurasi untuk diundang mengikuti demo day untuk Food Startup Indonesia di Bali dari Kemenparekraf. Kami masuk 70 besar dari 8.000-an UMKM nasional. Wih, alhamdulillah. Diundang dong ke Bali, ketemu si ganteng tuh. Siapa tuh? Sandiaga. Si ganteng. Ya, kembaran saya, Bu. Mama kan enak lihat seger. Yang tua-tuanya aduh capek juga. Nah, alhamdulillah ikut, lalu saya ada diundang untuk menjadi narasumber di beberapa tempat. Oktober, alhamdulillah 2 kali Allah kasih saya lagi hadiah. Saya lulus kurasi dari Kemenperin Perindustrian, masuk 40 besar dari 2081 UKM untuk ikut dalam binaan EV, Indonesian Food Innovation. Jadi ini memang produk inovasi. Kalau kompetitor langsung ini belum ada, yang persis gini belum ada. Dan saya menang, 2 kementerian loh. Sombong ya, langsung sombong, congkak sombong gitu. Iya, bukan sombong, kadang-kadang pede aja. Oh iya sih. Jadi akhirnya saya pede. Di sini saya merubah program saya tahun 2023. Saya harus membenahi manajemen keuangan, manajemen pabrik semuanya. Saya harus membuat tim yang kuat. Karena kalau saya sendiri saya nggak mampu. Fondasi sudah baru setahun, tapi bagi saya pribadi untuk usia 1 tahun, masya Allah saya bersyukur. Nggak, ini mungkin karena saya ngikutin omongan orang, nurutin maunya orang tua ya Allah ridho ya. Kayaknya itu deh. Gitu. Termasuk saya diundang podcast ini. Gila keren banget. Luar binasa, Bu. Jangan binasa. Luar biasa. Ya ini dia. Alhamdulillah. Oke, Bu, nih kita bicara tentang legalitas ya, Bu. Nah, seberapa besar, Bu, pentingnya menurut Ibu nih legalitas usaha, perizinan produk rendang Tenoni dalam perluasan pasar? 1 juta %. Serius? Benar. Tenoni lengkap dari awal. Banyak. Melebihi kapasitas standar kan 100%, Bu? 1 juta %. Tapi kan penting banget. Dan urgent banget. Karena gini, saya tipe orang yang tidak mau melanggar aturan. Contoh nih, tengah malam nyetir mobil, lampu merah, banyak orang mau nyelonong, saya tidak akan pernah nyelonong. Mobil ada garis lurus, tidak boleh di ini. Apalagi kalau udah warna kuning ya, saya tidak akan injak. Itu saya. Jadi apalagi ini, saya melihat Dadak Black Rendang ini produk yang punya masa depan. Jadi memang akan merubah pandangan tentang rendang yang sebenarnya. Dadak Black Rendang ini membuat semua orang bisa berkreasi bikin apa aja. Nasi goreng rendang, spaghetti rendang, makaroni rendang, mau sandwich rendang, mau bikin rendang macam-macam. Silahkan. Jadi saya memberi kebebasan sesuai dan target saya kan internasional dong. Amin. Rendang kan makanan internasional. Iya, kita diakui, Bu. Diakui 2 kali. Di seluruh dunia, kan? betul. Kita ambillah kesempatan itu kan. Nah, jadi begitu saya jalan ini, saya masuk mengerti tentang legalitas waktu saya di Sinarmas itu, saya urus semua. Halalnya, saya bikin NIB dulu. Nah ini nih banyak yang nggak bikin nih, UMKM Indonesia banyak yang belum bikin NIB loh. Oh iya? Padahal udah jalan loh pada usahanya. Nggak, jadi saya tidak mau. Saya bikin NIB, dari situ saya berkembang. Saya bikin halal. Ya, jadi produk udah halal. Lalu saya bikin PIRT, izin edar. Ini PIRT karena ini produk termasuk rempah-rempah. Karena nggak ada daging-dagingan. Nah, lalu dengan perjalanan waktu, saya ingin mengembangkan perusahaan ini lebih besar, usaha ini lebih besar. Saya daftar BPOM. On proses. Itu berarti targetnya luar negeri, Bu ya? Targetnya apa, ekspor ya? Ya iyalah, masa cuma sini mulu. Benar, setuju. Gitu. Nah, kesulitan nggak? Termasuk haki loh, saya udah haki loh. Nah, itu untuk mengurus. Oh, haki Ibu sudah juga ya?
Udah dong. Ntar kalau nggak diserobot udah gede usaha kita, tiba-tiba dia Setuju. mengambil merek, konyol. Berarti itu wajib ain, Bu. Wajib ain, fardu ain. Fardu ain, wajib ain, Bu. Fardu ain, bener harus. Nah, kesulitannya di mana? Kalau yang saya alami, Hmm. saya tidak mempunyai kendala macam-macam. Oke. Cuman untuk BPOM agak lama. Gitu. Ya. Pertama lamanya karena saya nggak tahu, cuma dengan katanya jadi lama saya. Terus saya pertanyakan langsung ke BPOM, ternyata tidak. Tapi memang secara prosedural harus ada yang diikutin, ya sedikit agak lama. Ya kita nggak bisa, memang begitu aturannya sambil berjalan. Toh kita udah punya PIRT, Betul. jalan aja. Yang penting menghasilkan ya. Ya, dan kan pasarnya banyak. Mau main retail, mau main apa? Mau main B2B. Main B2B nggak perlu izin edar. E-commerce Cukup halal. aman ya? E-commerce kan saya udah punya PIRT. Ya, Aman ya. tuh. Penjualan oke. Alhamdulillah, ada Alhamdulillah. progres lah. Gitu. Pokoknya kalau legalitas ada itu tenang. Kalau nggak ada nggak tenang. Jadi saya himbau juga teman-teman UMKM segera urus. Nggak ngerti datang ke dinas terkait, ke dinas koperasi kah, atau ke dinas perdagangan. Ya ke Smesco dibuka, Oh iya. dibuka. Betul, betul. Itu mudah kok dan tidak mahal. Jadi jangan katanya deh. Buktikan sendiri gitu ya. Karena saya lakukan gitu. Iya. Karena gini, kan Indonesia mendengungkan pemerintah kita, presiden kita, UMKM harus naik kelas. Ya, betul. Nah kalau naik kelas, mau naik kelas kan ada tahapannya. Kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 6 mau SMP pakai ujian dong. Ya, betul. Kan ujian lebih susah daripada ulangan umum. Ya kalau nggak ujian kan nggak bisa naik kelas. Jalanin aja. Itu legalitas salah satunya. Berarti unsur sangat amat super duper penting berarti Bu ya. 1.000.000%. Naik lah. Tadi berapa? Tadi sejuta ya, betul ya? Oh, bukan bikin 10 juta, boleh? Wah, keren banget. Oke. Nah, Bu, balik lagi untuk masalah modal usaha. Ibu kan tadi bilang bahwa Ibu mengembangkan usahanya dari menabung ya, betul ya? Kan nabung dapat untung dari janji jiwa. Bukan awalnya. Awalnya saya bilang sama mereka, kalau Anda mau pesan banyak, udah pastikan itu kan ratusan juta. Oke. Saya nggak punya uang. Iya. Saya bilang sama mereka, saya tidak punya uang. Gimana orang baru pandemi, UMKM baru melek, pandemi lagi. Ya kita kalau bagi saya kejujuran penting. Saya tidak punya uang kalau Anda tidak membayar uang muka. Oke. Tapi kami nggak biasa ada uang muka. Ya udah, kalau gitu kita nggak jadi. Karena saya ada keyakinan, emang kalau rezeki aku nggak akan ketukar sama siapapun. Betul. Alhamdulillah seminggu kemudian, oke deh Bu kita kasih DP Bu, tapi nggak bisa menuhin semua maunya Ibu ya. Alhamdulillah, beku muter-muter janji tukang, nih gue ngutang dulu sama tukang santan, ntar gue bayar kalau bener. Iya, aduh Tuhan, yang penting jujur. Segala tukang santan dikasbonin. Iya, jujur aja. Nih kita open semua. Nih orderan aku nih begini. Jadi saya orang yang agak takut dengan berhutang ya. Oke. Dari hasil itu saya simpan, saya belikan. Kenapa saya takut berhutang? Untuk apa ngutang untuk sesuatu yang tidak jelas? Betul banget. Mau minjem uang di bank. Ini penyakit saya kali ya kalau saya nggak tahan-tahan diri. Semua lah rata-rata. Minjem uang di bank cita-cita buat dagang. Yang udah dipakai buat, aduh anak perlu kuliah, anak perlu ini. Habis. Mabok, ditagih. Saya tidak mau. Saya tahu kelemahan saya, maka saya tidak mau. Jadi saya putar yang ada. Gimana laku? Mohon ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Bener. Minta pertolongan terus bener. Udah deh udah gak punya malu deh pokoknya. Bener. Ya Allah tolong. Ayo. Aduh, seru ya. Berarti Ibu punya kisah yang panjang banget ya. Dan emang udah nggak perlu, emang namanya kalau kita usaha emang kita nggak ada ya udah, kalau mau nggak gitu ya Bu ya. Iya. Jujur betul. Yang jujur. Setuju. Jujur, pokoknya fokus sama usaha. Kalau terlalu banyak dengar kiri kanan, pusing. Katanya lagi, ntar baliknya katanya lagi. Iya. Fokus berarti tanya ini produk begini, berarti harus begini. Nah, kan suka ada undangan-undangan dari dinas, ada seminar itu, ikutin. Untuk belajar. Dari hasil belajar lakukan. Percuma nih dikasih seminar dapat ilmu tapi terus jadi cuman udah ikut pelatihan, semangat pelatihan, setelah itu kendor, hilang gitu ya. Harus pelatihan lakukan.
Oke. Semampunya itu aja. Kalau memang benar-benar mau besar, saya belum besar, tapi saya punya impian besar. Saya akan jadi satu perusahaan industri yang besar. Amin. Apalagi sekarang sudah ada tuh di Bulgaria pabrik rendang yang gede banget. Oh ya, Aduh. itu harga baru diri. baru di ini dia. Tahun Baru lalu dibuat. mulai. Oh, oke. Sayangnya bukan orang Padang yang punya. Orang mana? Orang sana lah ya. Oh, nggak boleh disebutkan. Oke. Nah, Saya cuma heran aja. Indonesia rempah-rempahnya 3 dunia loh, ya. Oke. Orang Padangnya banyak. Oke. Orang kaya tuh banyak di Indonesia. Kok nggak bisa bikin pabrik yang ekspor dalam bentuk sudah jadi begini? Kalau dia bikin di Bulgaria, ya orang Indonesia juga. Alasannya nanti ngambil rempah-rempah dari Indonesia. Bullshit, saya bilang. Negara lain tuh, tetangga-tetangga yang di sebelah sana lebih dekat ke target pabrik, pasti lebih murah. iya, benar. Enggak deh. Kita bikin besok, Mas. Ayo, Mas. Siap Bu, kolaborasi. Ya kalau orang Indonesia sendiri nggak mau berjuang buat Indonesia, hanya mikirin cuan, nggak jadi. Mikirnya untung Bu, untung dulu ya. Kalau saya mikirnya cuman apa yang aku harus lakukan dalam hidup aku yang bisa bermanfaat buat akhirat. Karena dari perjalanan umur, ya ternyata duit ya segitu doang. Nggak punya duit juga dikasih makan sama Allah. Kecuali Betul. kita mau ada minta, ya Allah berilah hamba rezeki yang barokah. Apa sih barokah artinya? Barokah tuh arti katanya lebih. Kalau mau lebih ya kerjanya lebih, tapi lebih dulu belajar ilmunya. Ilmunya juga harus lebih, kalau nggak jadi. Benar. Gitu kan? Jadi ikutin tuh legalitas ilmu lo. Nah, Ibu ini udah panjang lebar nih Bu ya, dengan usaha Ibu, dengan apa namanya tadi rencananya ingin apa Bu? Ekspor, Ya. karena lagi sedang diurus. Nah, sampai saat ini omsetnya berapa Bu? Kasih tahu nggak ya? Ya dikit ya. Tipis-tipis. Oke, omsetnya kurang lebih per bulannya atau mungkin per tahunnya? Mungkin lebih per tahun ya. Ya. Ya kira-kira kalau sampai 3 ton lebih plus bulan-bulan berikutnya kan lumayan tuh ya. M ya? Belum sih. Oh belum. Karena cuannya belum mau gede. Oh gitu. Tapi omset sih oke. Oke. Ya adalah masuk tahun kemarin ya. Tahun kemarin ya sampailah antar 5 sampai lebih dikit 5 plus 500 plus gitu. Wih, wah, omsetnya keren. 500 per tahun. Tahun kemarin ini ya. mudah-mudahan Kurang lebih segitu ya berarti ya. Ya. Plus gitu. Sebenarnya dulu kalau misalkan 500 plusnya banyak berarti lebih. Plusnya suka-suka gue dong rahasia. Terserah Ibu deh kalau gitu. Oke, nah yang terakhir nih. Sebagai UKM nih yang fenomenal. Harapan Ibu Fenomenal karena dia gendut tapi cantik. Oh enggak, siap. Saya nggak mau ngomong fisik, saya nggak berani. Oke, Bu, sebagai UKM yang Ibu harapkan ke depannya nih, mungkin salah satunya dari dorongan dari pemerintah untuk UKM maunya seperti apa Bu? Oke. Maksudnya dorongan lebihnya nih gitu loh. Ya. Kan sekarang udah digembor-gemborkan dari presiden untuk utamakan UKM, besarkan UKM nah gitu. Apa mungkin UKM kan biasanya ada lagi, pengen lebih nih gitu loh, pengen lebih nih. Ya. Seperti apa coba? Nomor 1 nih, ini maaf ya. Jangan lama-lama dong BPOM-nya. Oke. Aduh, itu loh kalau mau bikin BPOM itu kan banyak uji ini uji itu. Ya. UMKM diampunin dong, digratisin. Karena udah dong ujung-ujungnya duit. Mehong. Oh, oke. Uji ini uji itu, tapi sebenarnya beberapa di Pemda kayak di Tangsel ada programnya. Cuman programnya itu kadang-kadang tidak barengan sama yang pas kita diperlukan untuk di BPOM itu aja. Tapi yang penting jangan lama dong. Oke deh, uji-uji kita udah punya. Jangan lama-lama. Capek. Berarti proses. Mau gedein cuan susah. Oh iya. Berarti tingkat kesabaran ditingkatkan, Bu. Ampun Tuhan. Tolong tambahin kesabaran nambah. Karena gini, apalagi HACCP. HACCP. Ya. Saya masuk Expo Kanada, ada yang mau beli.
diminta HACCP. Saya belum mampu. UMKM gitu loh, harus disamakan dengan pabrik. Iya. Mau bilang apa? Nggak bisa. GMP juga tidak murah. Lumayan lu. banget. Jadi disuruh naik kelas sampai dia naik mentok internet nggak bisa jebolin. Kan nggak jadi kita. Iya. Ya inginnya cobalah peraturan yang buat UMKM udah ada perbaikan, keringanan sudah mulai banyak. Contohnya Haki ya salah satunya ya. Harusnya berjuta-juta, kita cuma berapa ratus. Itu good banget ya. Tapi ada juga yang itu tolong juga deh dipercepat, karena kalau mau masuk ke mana BPOM-nya nggak jadi. Nggak jadi. Berarti kesimpulannya adalah pertama jangka waktu, yang kedua adalah kemahalan. Itu kalau masalah mahal saya nggak berani ngomong, relatif. Mungkin kalau ujinya masih bisa diampun, tapi kalau lamanya gitu kan nggak bisa ngatur. Iya sih, nggak bisa diklaim BPJS lagi. Jadi peraturan untuk perusahaan yang gede-gede terserah deh, buat kita akan digampangin. Oh gitu. Iya dong. Terus kemudahan ini butuh banget. Kemarin sempat ngobrol juga sama Pak Leo. Pak Teten juga punya program. Kemudahan kami untuk bisa masuk link ke luar negeri, ke diaspora aja. Itu ya, insya Allah kita mohon doa juga. Ini kemarin saya juga ada lulus dari satu agregator untuk coba masuk ke Amerika, tapi FN akan diuruskan sama mereka. Yaitu saya tidak punya uang, kalau emang berminat ya udah urusin FND-nya lah ini untuk di Amerika, silakan. Jadi saya lebih baik jujur, saya tidak mau nafsu cuan, karena kalau itu yang dikejar biasanya banyak gangguan. Tapi saya mau semua orang bisa masak rendang otentik. Jadi rendang ini tersebar di mana-mana sehingga ada rasa memiliki. Jadi kalau ada orang luar negeri mau ngaku-ngakuin rendang milik dia, nggak bisa. Bisa kita tonjokin. Semua udah ngerasa, gue rendang gue. Galak juga. Koyok rame-rame. Jangan kasusnya kayak wayang, kayak batik, tempe, nggak berdaya. Tapi saya dengar, alhamdulillah katanya sekarang rendang ini sudah didaftarkan Haki internasional dari Pemda Sumatera Barat. Mudah-mudahan, karena ini penting, ini harga diri Minang harga diri Indonesia. Untuk Indonesia. Ya, dan ini budaya. Jadi tidak hanya sekedar uang, karena saya mau ini budaya yang tadi salah satunya falsafahnya ini bisa digunakan. Jadi jangan sampai hilang, Bu, ya, makanan terlezat di dunia. Itu dari khususnya Indonesia kita bicaranya, dari Indonesia itu jangan sampai hilang. Seperti namanya apa? Rendang kan? Randang. Terutama dadak black rendang. Oh siap. Dan relatif akan lebih murah daripada bikin sendiri menggunakan ini. Anti repot, anti ribet, anti gagal yang pasti. Ya mendingan lah, masak rendang gagal kan susah. Rendang itu teknik loh. Benar. Ini anti gagal deh, yakin. Ya. Ibu, kalau misalkan orang mau beli di mana nih? Di Tokopedia ada. Tokopedia apa namanya? Namanya Teknoni aja. Teknoni. Di burak.com ada. Mau langsung di kita punya di IG kita bisa. IG-nya apa, Bu? IG-nya Teknoni ya. Nah, Teknoni juga. Simple. Teknoni ya. Teknoni IG Noeni. 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 Ntar keluar deh tuh di mana. Keluar makanan apa ibunya? Ya. Keluar makanan atau ibunya yang keluar di situ? Kalau aku nggak bisa gede banget, gede pintu. Tenoni, terima kasih banyak udah mau datang, udah mau join di podcast Mesko hari ini. Banyak banget nih untuk sobat UKM, dan kebetulan saya pribadi gitu mengetahui, oh ternyata tuh rendang itu bukan sekedar daging, bukan sekedar orang tahu. Jadi kayak saya beli nasi Padang, rendang cie, bilang gitu ya, Bu ya, betul ya itu ya, rendang cie, dikasih rendang, karena berarti orang tuh tahu rendang itu adalah daging. Nasi pakai rendang gitu. Kalau nasi pakai rendang harusnya nasi pakai bumbu doang harusnya gitu ya. Nah, itu mungkin banyak banget sekarang udah pengalaman nih. Ibu sharing pengalaman tentang rendang itu apa. Terus tadi apa? Falsafah rendang dari anak beranak tadi yang ada kuali ayahnya, apinya segala macam. Dan untuk pengurusan haki dan lain-lain, legalitas itu wajib. Legalitas itu wajib. 1 juta %.
Siap. Oke, Teh Noni, Thank terima you. kasih banyak udah mampir ke Smesco Indonesia. Terima Oke. kasih banget juga. Ya, untuk sobat Smesco, sampai ketemu episode selanjutnya. Thank you.